Oke, selamat siang, Ricky. Terima kasih ya udah kita ya, udah bersama kita di sini ya. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman semuanya. Pemirsa iPod banyak sekali sih dari kemarin berubah-berubah terus ya. Itu pemirsa kemarin katanya penonton, kemarin apa lagi? Bodo amat lah. Yang penting mah kita jamaah iPod Islamiyah. Oke, Ricky apa kabar? Baik. Terima kasih Gimana sudah sekarang? diundang. Iya, Gimana? sama-sama. Gimana di Depok sekarang ya? Sekarang lagi WFH di Depok. Katanya udah menikah, baru nikahin. Wah. Baru. Selamat, Ricky baru nikah. Iya. Kapan? Kalau boleh tahu kapan? Pas 2019 sebelum sekolah. 2 tahun lalu lah. Tolonglah Mas, ini kita acaranya podcast politik. Ini bodoh dong, pakai namanya Papa nikah. Ini tali kasih juga sekalian lah. Jangan salah, ini sama-sama orang Cileunyi, macam-macam loh ya. Kita sama-sama orang Cileunyi nih. Pasti dia kan Cileunyi domisili doang, aslinya kan orang Belitung. Bukan. Nggak usah ngaku-ngaku orang Bandung lah. Ajar. Oke. Sekarang aktivitas bagaimana? Oke. Aktivitas ngantor biasa. Baru kembali gabung sama kantor ke Kemlu lagi. Sebulan terakhir inilah bulan Juni Juli kemarin karena baru pulang dari Amerika sekolah bulan Juni akhir. Apa pengalamannya yang kayaknya menarik ini? John Hopkins itu salah satu. Di bagian dari Harvard bukan ya tapi ya. Bukan, dia sendiri aja. Tapi termasuk yang lumayan lah John Hopkins. Gimana ceritanya? Gimana? Apa nih cerita yang mana nih? Cerita yang apanya dulu? Perasaan sih. Selesai kuliah terus ngapain waktu itu? Pasca kuliah kembali lagi ke kantor, berurusan lagi dengan birokrasi lagi. Kadang kan kemarin kan tugas belajar tuh 2 tahun, terus balik lagi ke kantor ngurus supaya bisa kerja lagi. Jadi sekarang efektif kayak baru sebulanan lah kerja sekarang ya. Masih seneng, masih ingat zaman kemarin sekolah, karena pas kemarin sekolah juga kan beres itu aku tuh langsung jadi kayak Mei itu lulus tanggal 27, jadi awal Mei itu UAS, ujian akhir segala macam, terus sidang, kita punya proyek penelitian tuh tanggal 20-an Mei, terus 27 Mei itu kelulusan, terus tanggal 27-nya juga saya balik lagi ke Indonesia, jadi rada cepet diburu-buru karena kan aku juga takut ini loh apa kayak kemarin kita karantina dulu pas sampai Indonesia, jadi kan kayak semakin diperlama ntar kalau ada kebijakannya berubah lagi, jadi ya udah kemarin langsung buru-buru selesai wisuda langsung malamnya ya padahal bisa jalan-jalan dulu gitu ya maunya pengennya ya. Gitu cuma teman saya ada kuliah di Amerika Serikat itu nggak selesai jalan-jalan. Pokoknya ada temen lah pokoknya mah. Siapa? Orang enak aja. Gue juga punya teman banyak kali ya, enak aja. Yang menarik nih, 2 tahun berarti di Amerika. Iya. Sendiri. Apa perasaan apa yang paling bikin Teteh homesick? Makanan atau apakah? Pasti kan karena kalau Amerika tuh secara kultur pasti beda banget dengan yang namanya Indonesia deh. Gak akan nemu padang karetnya dijepretin cetak di padang di Amerika. Benar. Sebenarnya mah ada kadang-kadang homesick, apalagi pas kemarin pandemi yang pas awal-awal bulan Maret 2020 tuh ingat banget abis UTS kan waktu masih pertemuan fisik ya. Ditanyalah sama dosen gimana nih kalau misalnya kita semua jadi virtual nih kan pandemi udah mulai masuk sini gitu. Nggak mungkin lah Pak, cuma ngomong gitu aja. Kamu mah nggak aware. Waktu itu tuh masih jauh pemikiran bakal ada pandemi segala macam. Ternyata benar selesai UTS malamnya tuh dapat kayak email dari sekolah, kegiatan sekolah akan dihentikan dulu fisik, baru selama 2 minggu lah gitu, katanya kan gitu. Cuma kan lama-lama dari 2 minggu, ternyata 2 tahun sudah berjalan. Tiba-tiba lulus
Nah, itu yang bikin agak-agak kaget waktu itu soal homesick kayak ada banyak hal yang berubah kan, yang dulu kayak kita misalnya mau ketemu temen sekolah tuh tinggal ketemu, yang tergampang ketemu di sini gitu. Ternyata pas sudah pandemi kan kita jadi agak terbatas, orang makin sibuk sama dirinya masing-masing. Mau ketemu tuh dulu kita masih susah tuh kayak membatasi banget kan, semua ditutup segala macam. Paling aku tuh kayak ketemu sama temen tuh via Zoom party atau apa, jadi kayak ngundang beberapa orang terus kita ngobrol, tapi nggak ketemu langsung, jadi baru ketemu tuh sebulan sekali paling makan. Zoom party itu yang gimana itu? Kayak gini namanya Zoom party tuh, kayak semangat aja sebenarnya sih, intinya mah ngobrol. Paling itu dulu bikin homesick tuh kayak aduh nggak ada nggak ada pertemuan fisik sering kayak dulu paling gitu. Tapi kalau soal makanan sih kreatif aja, kita masak-masak, sama ada banyak orang Indonesia yang jualan makanan, jadi kayak pre-order gitu, catering, jadi kayak aku pesan makan. Termasuk yang nggak ketinggalan mie lah ya. Mie, itu kan orang Sunda bilangnya aja mie. Mie, jangan lupa dengan mie ada mie. Dulu juga pas balik ke Amerika kan bekal makanannya lumayan mencukupi, sama paling kita ke pasar Asia, tapi emang jauh dari, aku kan di Washington DC, pasar Asia kayak kita harus jalan 1,5 jam naik kereta, jadi ngeborong, terus pulang-pulang capek, nggak bisa masak karena kejauhan, saya udah paling gitu. Paling yang sering sih pre-order ke catering gitu. Homesicknya jadi ini sebelum jauh kita bacain namanya dulu nih, ini lumayan unik nih namanya. Rikia Narsi Arasidinta Naramanik Wiranto Putri. Itu waktu kasih nama itu kira-kira lagi mimpi apa ya Bapak Ibunya ya? Itu bisa nggak tahu itu Bapak aku. Panjang banget nih. Undang Mas, harusnya ngundang ibu bapaknya kalau mau nanya itu. Bener. Oke, tanpa sepengetahuan Teh Riki kita hadirkan. Ternyata beneran tali kasih. Itu nama aku panjang banget. Jadi sudah heran. Jadi panggil Riki aja. Terus kemarin juga paling ada satu dosen yang dia tuh tiap sekolah, dia tuh kayak dosen kayak guru kali ya. Dia tuh seneng banget kita masuk tuh dia ngabsen satu-satu. Terus setiap ngabsen nama aku gitu, karena aku jadi kasihan ya kayak Pak udah sama dia bule ya, terus dia harus berusaha harus manggil tuh kan. Kan ya. Ya kan Pak ya aja Pak, nggak apa-apa saya senang. Kenapa harus senang, aku juga bingung. Nah, yang bikin satu lagi itu nama belakangnya Wiranto Putri. Tadi aku pikir ini jangan-jangan anaknya Wiranto ini jangan-jangan kan. Iya kepikiran begitu tadi. Wirantonya memang Wiranto tapi Wiranto yang lain, tapi memang bapak memang Wiranto. Oh Wiranto. Kira itu katanya Pak Wiranto ya kita tahu. Tapi udah hubungan. Nah, ada yang nyuruh saya, ini apaan ya? Kamu maksudnya ngapain itu? Nah, Ki, di Amerika itu kan salah satu pandemi tertinggi ya. Itu sempat paling tinggi mengalami fluktuasi yang luar biasa di Amerika Serikat waktu itu. Benar. Gimana tuh? Karena ngobrol sama orang Amerika, John F. Kennedy-nya harus kelihatan. Gimana teman-teman waktu itu gimana tuh menyikapi soal itu tuh waktu itu? Apa dulu pasti stres karena kan emang di mana-mana selalu diliatin angka gitu kan. Terus kita pas awal-awal kita masih selalu ngecek kayak misalnya aku mau ke pasar Asia tuh yang di luar provinsi di luar state itu kan aku kayak ngecek di sana ada berapa orang yang jumlahnya di sana yang kena berapa, terus tingkat penularannya tuh via apa. Awal-awal kita masih kayak gitu tuh, aku sama teman-teman setiap kali kita mau pergi tuh kita ngecek dulu di daerah itu ada berapa orang yang kena, terus parah atau enggak. Tapi lama-lama kan jadi stres banget tuh, jadi kayak mungkin setelah bulan ke-6 kelihatan kayak udah gitu udah nggak ngecek lagi karena stres gitu bawaannya tuh kayak kita ya juga akhirnya kan kayak ya bodo amat itu lebih kayak mengurangin stres, tapi juga kita tetap nggak berani pergi gitu. Jadi kayak apa ya, kalau aku sih juga untungnya aku sendirian, maksudnya di apartemen sendirian, terus aku semua sendirian, jadi lebih terbantu. Ada teman-teman yang mereka tinggal bareng atau apa kan mereka agak stres, apalagi kalau mereka tinggal di asrama ada yang harus pindah tiba-tiba gitu kan, terus nyari rumah juga agak sulit gitu. Kalau di aku masih
masih mending gitu. Tapi paling waktu itu tuh bener-bener super hati-hatinya kayak oh ya pas awal itu nggak semua orang pakai masker dan Nah, karena itu. nggak ada karena masker itu nggak semua apa ya suplainya masih dikit lah waktu pas bulan awal tuh. Jadi orang tuh pakai shawl, pakai apa, cuma pakai gitu doang. Tapi waktu itu agak disiplinnya kalau misalnya ke toko, kan kalau di Indonesia mah kita lihat dikasih termogan atau apa gitu ya. Tapi kan semua boleh masuk gitu. Kalau di Amerika tuh yang di tempatku di Washington DC itu dia sistemnya semua orang harus pakai masker atau kalau nggak masker shawl ditutup hidung, terus dibatasin masuk ke dia nggak pakai termogan segala macam tapi kayak dalam setengah jam tuh cuma boleh sekian orang yang masuk, jadi kita tuh antri dulu kalau mau masuk toko tuh antri sampai ada orang yang keluar baru kita boleh satu orang masuk. Itu paling kayak gitu yang precautionnya zaman dulu. Terus waktu itu kan ada kacau lagi kan ada banyak demo tuh pas-pasan pandemi, ada demo soal Trump, demo menolak apa BLS, itu tuh serem. Jadi kayak tempat aku tinggal tuh kayak ada di jalur orang demo tuh. Jadi itu tuh kalau pas awal jadi kedengeran suara helikopter, kedengeran suara sirine ambulans atau sirine polisi segala macam. Terus orang-orang tuh kalau jalan tuh bener-bener yang pasukan orang demo aja gitu kan. Jadi kayak wah ini mah udah kayak tsunami virus aja. Tapi orang-orang ya udah mereka kayak kayak cuek aja kayaknya demi karena di sana kan apa ya di sana dialognya lebih ke arah demokrasi versus pandemi, siapa yang harus menang, apa kebebasan, apakah karena pandemi terus kita jadi nggak boleh berekspresi dalam arti demo apa segala macam kan di sana lebih bandel nggak ya kan kalau dilihat di YouTube tuh kan orang Amerika tuh bandel-bandel tuh lumayan bandel terutama kalau yang di daerah agak rural sana. Kalau aku kan masih urban tuh, jadi orang masih bisa diajak pakai masker. Tapi kalau misalnya mereka udah sulitnya kan kayak di Washington DC kan dia ibu kota. Jadi kalau orang tuh mau demo ya pasti kan ke situ tuh. Jadi ya orang rada bandelnya tuh dalam arti mereka lebih memperjuangkan kebebasan berekspresi, berpendapat dalam bentuk demo. Ada yang kebanyakan sih pakai masker tapi banyak juga nggak pakai masker karena kan mereka juga mikir apa ngomongnya kayak kita kan kalau ngomong kenceng-kenceng kan nanti sesak nafas apa segala macam. Jadi paling kalau dari aku sendiri sama teman-teman sih yang nggak berkepentingan sih ya udah kita nggak ikutan demo. Ya lah ngapain juga ikutan demo negara orang, cuma maksudnya nggak nonton gitu kayak kan kadang-kadang suka ada yang nonton. Kan kalau kita lihat ya katakanlah di Indonesia untuk permasalahan demo buruh aja tuh sambil jalan tuh gedor-gedorin pabrik deh harus ikut semua. Itu di Amerika gitu nggak? Gedor-gedorin apartemen lah katakanlah lu apa yang pro demokrasi yuk ikut gua gabung atau gimana, ataukah memang ya udah lu masing-masing aja lu mau percaya pandemi oke, gua menyuarakan dan berekspresi terserah gua gitu. Itu gimana teh? Memang ada atau enggak? Kalau aku lihatnya kan dari orang luar nih berhubung nggak ikut dalam asosiasi tertentu, mungkin kalau yang aku lihat sih emang nggak ada paksaan orang untuk demo karena kan mereka emang punya kesadaran demonya udah tinggi aja gitu. Tapi paling kalau dari segi entah pemerintahnya atau entah vaskesnya, jadi mereka menyediakan dukungan kayak ya kalau misalnya mau demo silakan, tapi setelah demo harap tes. Nah enaknya di Amerika itu kan tesnya gratis, PCR segala macam kan gratis, jadi mereka tuh punya rasa ya udahlah kita mah demo aja gitu, nggak terlalu ribet memikirkan orang lain atau gimana karena setelah mereka atau juga tes. Pulangnya dikasih gitu enggak ya? Nggak boleh gitu mas. Parah. Paling Kalau ini diikat nanti ya sama tim editing, kami nggak mau iPod ini yang baru sumur jagung langsung di demo juga ini kan, langsung ini. Itu siapa tuh yang bilang tuh Indra? Yang menarik selanjutnya ya kan orang-orang juga kadang-kadang nggak tahu apa yang hari ini dilakukan seorang diplomat ketika dia sedang berada di luar negeri, sama privilege apa sih sebetulnya yang dipunya diplomat ketika melakukan tugas-tugasnya nih. Siapa tahu kan kan kalau nggak tahu ya orang lain. Kalau saya kan berpikiran saya ingin jadi diplomat karena saya pengen ke luar negeri, tapi kan dalam tanda kutip nggak cuma itu aja gitu, maksudnya
apa yang memang hari ini dikerjakan sama seorang diplomat, sama sebetulnya privilege apa yang akan didapat ketika jadi seorang diplomat teh? Privilege-nya teh apa ya? Aduh, susah tuh kalau jawab privilege karena bentar, kenapa ada nanti ini bisa diedit kan ya karena ada paket lewat. Apa-apa. Kalau perlu dilihatin ya, alhamdulillah. Itu suara Paketnya udah sampai. Siapa tahu nanti masuk Shopee. Pin. Apaan, Mas? Jadi apa namanya, hujanin. Hujanan, Mas. Waduh, kasihan. Kalau nggak pengadaan mobil lah untuk host. Biasa, ini kegiatan sehari-hari mendukung ekonomi nasional aja. Ya, itu udah bagus lah begitu tuh. Oh, balik lagi privilege. Privilege-nya sih ya kalau misalnya ke luar negeri ya ditugaskan di luar negeri, dan mungkin aku nggak tahu namanya itu privilege atau bukan, tapi mungkin ada teman-teman yang merasa punya makna lebih kalau misalnya membawa nama bangsa gitu kan ketika kerja. Padahal kan sebenarnya sih kalau kita mau kerja di luar negeri kan udah nggak cuma hanya jadi diplomat aja kan, sebenarnya mau jadi ada banyak kantor lain juga yang membuka cabang di luar negeri, terus kita bisa kerja ke sana, atau kalau nggak kitanya yang dari Indonesia kayak ya udahlah kita pengen kerja di kantor apa yang cuma ada di Belanda misalnya, terus kita apply ke sana. Sebenarnya sih itu kalau segi privilege mungkin yang teman-teman kerja di kantor swasta multinasional mungkin lebih privilege-nya finansialnya atau apa, tapi mungkin ketika kita misalnya kerja sebagai diplomat ada tanggung jawab lain mungkin ya yang kita bawa, oh kita tuh mewakili bangsa. Ketika kita disebut Indonesia itu tuh kita gitu, jadi kayak Ricky Anarsi misalnya gitu, Indonesia ya memang ketika orang pointing Indonesia aku tuh kayak bisa jawab atas nama Indonesia semacam gitu. Sebenarnya sih aku nggak tahu itu privilege dari segi dari apa ya, dari pandangan aku sih. Mungkin teman-teman diplomat lain mungkin punya pandangan yang Ricky. Ya, kenapa? Itu diajari waktu di apa namanya, di pelatihan mengenai soal pelatihan di Sekdil gitu mungkin diajarin ya, cuma aku lupa itu karena sudah 7 tahun. Tapi kayaknya sih ya. Maksudnya kayak tanggung jawab kita tugas diplomat itu ada representing, ada empat itu ada tanggung jawab lebih lah ketika kita bicara, ketika kita mewakili Indonesia dan kita bekerja gitu. Orang kan ngelihat ke kita tuh bukan cuma ngelihat si Ricky Anarsinya, tapi ada embel-embel lain. Jadi entah itu privilege, entah itu beban ya, aku juga nggak tahu. Nasionalismenya seseorang itu malah mungkin akan lebih terasa ketika lagi ada di luar negeri ya. Kan Teteh juga ya, kalau ketemu orang Indonesia, saudara saya dari Indonesia kan seneng gitu. Mas, jangankan di Amerika, Mas, aku main ke Jogja aja ketemu waktu ada tukang sate, cet. Dari mana? Mas, Bandung. Dari Bandung. Saya orang Tasik, cina. Itu punya saudara, merasakan itu kan. Benar. Privilege-nya, yuk ditambahan satenya 500. Yang begitu. Iya kayak gitu, benar. Oh, pasti ya. Lagi. Wah, ini ada saudara, katakanlah ada orang Indonesia yang jualan atau dia do something di Amerika, ketemu dari sama orang Indonesia juga, rasa ketemu saudara ya. Tambahin telur kan 2. Benar. Pesan apa dulu Mas pakai telur? Itu lu pakai makanan tadi soalnya. Kan lagi ngomongin sate Mas. Iya sama aja. Biar dari ngomongin sate. Tambahin lontong. Tapi untuk orang Indonesia masih kehitung banyak ya di Amerika teh. Banyak ternyata banyak. Tapi iya sih, maksudnya kayak kadang tuh kita lihat nih pas kemarin tuh ada kayak di Amerika tuh ada acara di Washington DC sih, itu kan nggak ada hiburannya, sama kayak Depok atau Jakarta hiburannya minim gitu. Jadi ada bunga sakura mekar, jadi semua orang tuh seprovinsi dan sekitarnya kan pada datang ke situ. Ada ngelihat bunga mekar aja gitu, piknik gitu. Terus kita tuh ngeliat ngomong sama teman, bisa ngomong bahasa Indonesia. Terus ada orang dengar, terus orang kayak, dari Indonesia juga. Tapi kayak lucu aja disapa orang di tempat yang asing gitu, sama orang Indonesia juga yang ternyata dia emang ada di situ.
Dan ternyata emang jumlahnya tuh banyak meskipun nggak semuanya selalu berkumpul gitu, apalagi kalau pandemi kan biasanya sih di KBRI suka ada acara jadi orang-orang pada ngumpul, cuma kan karena pandemi udah jarang kita ngumpul secara fisik tuh, hampir nggak pernah. Jadi pas lihat gitu, oh iya benar ada banyak banget orang Indonesia gitu yang mereka tuh kerja di macam-macam tempat, terus kayak di World Bank juga ada banyak gitu, ada yang oh ternyata orang ini memang dia tinggal di situ, kerja di situ, jadi kita amazed juga sih kayak wow ternyata ada banyak gitu. Pernah masuk Gedung Putih nggak? Ngelihat aja dari jauh. Wah. Biasanya sih dia kayak buka piknik gitu loh, tapi karena lagi-lagi pandemi dan sayanya mager ya, jadi ya udah ngelihat dari jauh aja. Kalau boleh tahu di Gedung Putih pelihara rusa nggak teh? Sama kayak nggak ada ya? Rusa totol itu. Siapa tahu Mas di Gedung Putih bukan atau apa gitu kan? Masa belum pernah masuk Gedung Putih? Kita aja yang belum pernah ke Amerika udah pernah masuk Gedung Putih ya ini. Kapan? Apa tuh? Gedung Sate kali. Kan putih sama aja. Gimana sih? Balik lagi ke ini ya, maksudnya kan yang menarik itu kembali penyelesaian permasalahan pandemi di Indonesia sama di Amerika. Kalau di Amerika ada ini nggak teh hoax vaksin pakai chip? Sama aja nama. Oh, hal yang ada juga orang Amerika yang percaya begituan. Amerika ya, sama aja kayak Indonesia gitu. Jadi kayak orang teh kan kita tuh selalu memandang teh orang Indonesia ini mah gitu. Padahal pas kita ke sana sama wae gitu, leadernya mah sama gitu. Ada yang percaya. Jadi sama orang tuh banyak yang takut divaksin di Amerika sama. Masalah mereka sekarang lebih banyak yang divaksin itu karena mereka maksudnya Amerika karena memang mereka secure vaksinnya satu lebih banyak. Terus mereka juga udah lebih duluan ngevaksin daripada kita. Tapi sebenarnya tuh kenapa bisa sampai orang tuh banyak divaksin di Amerika juga itu perjuangannya berat juga gitu karena banyak hoax juga dan hoaxnya tuh aku nggak tahu kalau WhatsApp jadi nggak ikutan grup WhatsApp tetangga apartemen segala macam. Ada WhatsApp RT atau RW ya teh kalau di WhatsApp tapi kan kayak ada banyak orang konservatif gitu yang memang mereka ngelihatnya kayak dari TV percaya full yang sesuai dengan ideologi mereka kan. Ada juga orang yang emang takut vaksin emang takut aja gitu dan alasannya tuh macam-macam gitu dan akhirnya tuh kayak ada banyak program untuk mendorong orang mau vaksin. Kayak ada yang lucu tuh program gratis ganja karena ada di beberapa di daerah Amerika memang ada yang kalau di Indonesia ganja itu kenapa Indonesia ada mau coba ya kasih cupcake gratis apa jadi banyak insentifnya mereka supaya mau divaksin itu kreatif lah sampai kayak ya Allah ada lagi kayak gitu aja. Jadi mereka lebih di Indonesia itu ada itu vaksin hadiah kambing ada, hadiah ayam ada itu. Ada tuh buat hidup. Lumayan buat orang mau vaksin. Tapi mungkin hari ini Indonesia juga sedang melakukan itu ya kayak kan kita dilihat juga kan kayak beberapa factory outlet atau coffee shop mulai tunjukkan kartu vaksin gratis dapat kopi itu berarti juga kita bisa ini Mas sebetulnya Indonesia juga kalau memang mau ya salah satu caranya bisa bikin promo-promo menarik kayak gitu kan selain dalam tanda kutip paksaan mau keluar kota harus punya kartu vaksin dan lain-lain. Sama satu lagi mungkin ini ya kemudahannya gimana? Kalau Indonesia itu kan yang penting bukan Sinovac. Yang penting bukan dari Cina aja begitu. Ya bilang aja bukan dari Cina, dari negara tetangga. Nah itu juga kan satu isu lagi tuh. Sebenarnya mah kalau saya mau potong dulu. Itu ada vaksin haram nggak kalau di Amerika ya? Nggak ada Mas, itu gratisnya juga gratis ganja Mas. Halal aja lah. Kan kalau Indonesia kan tapi emang ada ini ada tapi aku nggak tahu namanya haram atau bukan jadi kayak di sekolahku juga kan sebenarnya diwajibkan vaksin sama diwajibkan tes setiap kalau misalnya kita mau ke gedung itu tuh tapi ada kayak boleh dispensasi untuk orang-orang yang secara kesehatan secara agama mereka nggak memungkinkan untuk mengambil vaksin tapi nggak tahu namanya haram atau bukan tapi ada kayak aku juga nggak tahu apakah agama yang dirujuk itu agama Islam atau agama di Yahudi atau agama nggak jelas juga jadi mereka bilangnya sih umum ada dispensasi untuk orang-orang yang memang nggak vaksin karena alasan agama sama alasan kesehatan tapi kayaknya sih jumlahnya
di sekolah aku harusnya sih nggak banyak gitu. Kan yang permasalahan di kita itu sebetulnya ya Mas, permasalahan di kita itu orang-orang yang dalam tanda kutip tidak divaksin karena dengan alasan kepercayaan mereka itu mencoba untuk narik orang juga untuk sama dengan kepercayaan, itu kan jadi permasalahan. Padahal kan kalau kayak di Amerika katakanlah ya gua percaya untuk tidak divaksin karena kepercayaan agama gua, ya udah lu mau divaksin nggak apa-apa gitu. Kita tetap berteman dan ini kan kadang-kadang di beberapa ini juga malah kayak dikucilkan di kelompok tertentu gitu. Itu yang jadi permasalahan. Padahal kan secara pribadinya sebetulnya mau divaksin. Kadang pintar juga Indra. Yang itu kadang pintar ini. Gini juga saya ini co-host magang yang sedang mencoba mengambil posisi host utama. Alhamdulillah tadi sudah ada info baik dari host saya, encoknya kambuh umur teh. Orang ajar. Padahal yang olimpiade orang lain, yang cideknya yang di sini. Yang dapat emas yang lain, yang encok yang di sini. Okay. Ini Mas, satu dulu permintaan dari floor director kita Mutia dan Stephen dari tadi udah pakai tanda seru banyak, terus udah melotot-melotot. Selama jadi diplomat kemana aja, Teh Rizky katanya. Oh gitu. Sama di Amerika. Oh, aduh pertanyaan sponsor padahal baru mau ditanyain ini. Kurang sabar aja itu operator. Tanda serunya udah banyak Mas, satu whiteboard penuh tanda seru. Mana ya? Kemana? Aku tuh mulai gabung di Kemlu kan 2014, terus 2015 setelah training itu kan masuk ke unit. Dari 2015 sampai sebelum sekolah, biasanya itu aku tugasnya ngurusin komisi namanya AICA, komisi HAM-nya ASEAN lah. Nah itu banyak kegiatan. Udah kemana ajanya biasanya untuk meeting, untuk seminar, untuk workshopnya dalam kerangka ICAR itu dia hampir di seluruh negara ASEAN kecuali satu, Kamboja. Aku belum pernah ke sana. Memang karena si negara Kambojanya mereka waktu itu jarang bikin acara aja, jadi belum ada kesempatan ke sana. Terus paling kalau kemana lagi ya? Oh, waktu itu ada undangan dari ICAR juga, ketemu sama sama Komnas HAM Australia di Sydney, di Canberra, jadi kita ke sana. Kemudian ada acara di Jepang sama sempat ada pelatihan di Belanda, pelatihan diplomasi kayak gitulah. Jadi masih kita harus menganggap itu jalan-jalan meskipun kenyataannya adalah pagi ke hotel buat meeting, nanti malam balik lagi ke hotel, ke kamar ngetik laporan, ini paling kayak gitu. Sesekali melipir tapi harus balik lagi ya gitu. Apa yang hari ini dilakukan ketika Teteh trip ke beberapa negara itu, apa sih sebetulnya yang pengen digali sama apa yang akan diselesaikan dengan hadirnya Teteh dan tim ke sana? Sebenarnya sih namanya kan diplomasi ya, jadi kan kita pasti punya kepentingan Indonesia pengen ngapain gitu. Terus kita pengen kadang tuh nggak cuma kepentingan Indonesia, tapi kayak Indonesia pengen negara-negara lain tuh berpandangan apa atau mendukung posisi Indonesia yang apa itu kan. Terutama kan kayak di bidang yang aku pegang kemarin kayak di pemajuan dan perlindungan HAM itu kan di ASEAN kan macam-macam tuh. Ada yang lumayan progresif, ada yang masih apa sih HAM itu gitu. Terus kayak lebih milih HAM atau pembangunan ekonomi, karena ada banyak pendapat yang berbeda di antara negara-negara ini kan. Cuma kan kita nggak mungkin tuh kalau misalnya kita ngasih tau kita tuh harus A, B, C terus kita nyuruh gitu. Kita kan harus ngasih pendekatan, kita harus ngasih pelatihan HAM tuh yang kayak gini. Di sini tuh ada deklarasi HAM, di sini tuh ada konvensi HAM. Kita gimana caranya orang-orang itu ya pemerintahnya atau apa namanya ya masyarakatnya juga gitu, mereka lebih paham soal HAM, mereka tuh akhirnya bisa melakukan suatu hal tanpa kita suruh dan tanpa kita paksa untuk berubah. Jadi mereka sendiri, oh yang gini ternyata HAM ya, ternyata memberitakan orang misalnya di televisi, itu ternyata harus juga paham soal hak-hak disabilitas, gimana supaya lebih sensitif sama aspek orang yang disabilitas, terus misalnya membangun gedung,
kalau bikinnya cuma tangga doang berarti itu juga nggak memperhatikan akses untuk yang disabel misalnya kayak gitu. Itu hal-hal kecil tapi yang terus kita dorong supaya orang tuh lebih fasih lagi dan nggak anti sama HAM, karena kan orang kadang mikir HAM itu kan cuma pelanggaran masa lalu atau apalah gitu yang berat-berat, jadi orang tuh udah antipati gitu. Arahnya sih pengennya ke sana, lebih terbuka sama isu-isu HAM. Cuma kalau di ASEAN sendiri tuh kayak kita masih apa ya, orang tuh masih bingung apa sih HAM itu gitu. Kalau ini HAM atau bukan, ini apakah melanggar atau enggak, gimana cara membangunnya. Paling itu. Jadi kenapa kita tripnya banyak dan lama, ada kayak itu tuh membuat orang paham atas suatu isu tuh nggak cuma dalam sekali bertemu, tapi bertahun-tahun. Bahkan kayak misalnya sekarang kemarin saya sekolah 2 tahun balik lagi ke sini kayak ternyata masih belum jadi progresif banget, karena kan memang kita bicara soal perubahan mindset yang nggak langsung semalam jadi gitu. Dulu pengen jadi diplomat itu memang pengen dari kuliah. Kuliah tuh dulu mah kita prinsipnya apa yang ada di depan mata kita lakukan. Pengennya sih dulu pengen jadi diplomat, pengen jadi dosen, apa nih gitu. Awal-awalnya kan kita, orang kan dulu selalu bilang dosen aja. Kenapa nggak ke dosen aja? Kenapa nah itu dia, ternyata jadi dosen sama susahnya kayak jadi diplomat. Mas. Gitu dong, jangan gitu dong. Jadi hebat ya bisa jadi dosen. Jadi dulu kita awalnya takut lah sama mungkin kayak teman-teman yang lain jadi diplomat tuh cuma 1-2 orang gitu. Jangan jadi kita takut. Terus ya udahlah ikut jadi asdos apa segala macam, dipercaya sama dosen, kasih tugas, ya udah kita kerjain. Ternyata jadi dosen juga harus S2 dulu, harus S3 dulu. Wah, nyari beasiswanya susah ya. Terus habis ada pembukaan CPNS, apa ikut aja. Tapi kan sempat ragu gitu Mas, kayak mungkin nggak sih di antara 10.000 pendaftar, 12.000 pendaftar, terus kita masuk jadi lolos, itu juga kan agak takut juga. Ya udah coba. Tapi kan buktinya juga CPNS-nya luar negeri juga bisa masuk kan, artinya ya. Atau nggak gini deh, ada trik nih Mas. Ada trik nih Mas. Kalau Teteh daftar CPNS di bidang apa, di kementerian apa, Teteh post, saya daftar loh, CV Teteh nih di ini, saya daftar loh di CPNS ini, biar orang lain jiper Teh. Aku kemarin baca, aku baca kemarin, si Uti kan gini, Kang ini CV-nya Teh Riki, wah, jangan diliatin dia lah, nanti saya yang malu sebagai host. Itu kan maksudnya ya untuk anak muda kayak saya juga kan. Jangan ini sebagai saingan Mas. Saya saingan sama Teh Riki. Jangan ngaku muda dong. Biasa aja, jangan ngaku muda. Kan ini bagusnya iPod itu kita memberikan pandangan berimbang. Maksudmu aku udah tua gitu. Ya kan nggak ada Mas, anak muda encok. Itu di luar kendali dan kontrol itu. Sebetulnya secara apa ya, kalau kita biasa bikin wishlist nih ya, saya pengen jadi diplomat, pengen jadi dosen, Teteh sudah 75% mencapai itulah. Kemarin kan dia juga sempat jadi asdos gitu Teh. Kalau hari ini Indra pengen nanya, jadi seorang Teh Riki yang hari ini Indra anggap ya itu adalah mimpi banyak orang, mimpi anak muda sekarang untuk jadi Teh Riki. Apa sih sebetulnya yang belum Teh Riki? Gue belum puas nih, gue belum dapet ini gitu. Gue belum jadi ini, gue belum ngerasain ini gitu. Apa ya? Aku tuh selalu dibilang sama belum ke situ karena memang susah juga. Ya, iya. Karena saya sendiri pernah ikut CPNS-nya Deplu. Gagal. Ya, kalau masuk mah aku nggak di sini kali. Iyalah gagal. Ya, artinya giniin. Waktu itu juga pengalamannya luar biasa, banyak sekali yang daftar, hampir berapa puluh ribu lah gitu. Jadi semua tempat itu saya pikir sekarang ini sudah banyak lah ya. Ya memang kalau tadi dengar ceritanya Indra itu kan kayaknya memang menarik juga ya jadi diplomat ini ya, ini ya apa cita-cita dari awal dan segala macam. Apa yang iya betul, jadi menarik juga nih. Kira-kira apa yang kalau sudah jadi diplomat udah selesai begitu?
Nah itu pertanyaan bagus, aku juga mempertanyakan hal itu. Apalagi kan aku tuh orangnya juga susah bermimpi ya, takut bermimpi. Takut gagal, takut sedih. Jadi apa ya, jadi paling nggak tahu ke depannya ya pasti pengen sih menjalani jadi diplomat kan panjang tuh, kita kan kayak menikahi, jadi CPN, jadi PNS kan itu istilahnya kayak menikahi pekerjaan ya, karena kita di situ komitmennya puluhan tahun gitu sampai kita pensiun. Jadi mungkin apa ya, mungkin setelah sekarang ada di bidang pekerjaan ini ya pengennya sih mendalami lagi gitu, nggak cuma jadi sekedar diplomat yang punya titel yang terima gaji doang misalnya dan punya titel sebagai diplomat, punya NIP, tapi juga apa ya pengen punya satu spesialisasi isu atau apa gitu. Mungkin kedepannya juga entah habis S2 kemarin aku lihat ternyata menyenangkan lagi jadi anak sekolah, hidup di dunia akademisi, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas mikir yang aneh-aneh gitu, yang di dunia nyata tuh mikir nggak bisa. Ya, dan jangan berhenti. Jangan berhenti. Benar. Ya kalau kayak gitu. Kalau sekarang iya, kalau sekarang kan kita kalau kerja ada banyak hal yang kita paham dinamikanya di lapangan gimana, prakteknya gimana, kita berusaha jadi problem solver kalau ada isu yang mandek gitu. Kalau sekolah kan kita problem solver dengan diri kita sendiri dan baca-baca gitu kan, jadi ada aspek keilmuan yang kita gali lebih bebas lagi, nggak mikirin anggaran misalnya, nggak mikirin apa gitu. Jadi mungkin kedepannya mungkin pengen S3 lagi, mungkin pengen nggak cuma diplomat yang ada di Indonesia aja dikenalnya, mungkin pengen berkiprah di organisasi internasional lain juga, jadi mungkin jadi wakil Indonesia atau jadi apa yang nggak tahu kedepannya itu apa. Jadi Menteri Luar Negeri ya Teh, nanti Ibu Retno. Aduh, susah, lama itu mah tua. Bu Retno juga mungkin waktu zaman jadi Teteh nggak pernah jadi menteri, mimpi aja nggak akan berani. Kan siapa tahu. Presiden betul. Mimpi kan nggak bayar. Mimpi kan presiden dulu. Ya, aku jadi presidennya, Teh Riki yang jadi menteri. Nanti titip nanti. Mas Indra ingatnya sama aku dulu. Nggak apa-apa. Semua udah. Biar aku jaga kandang aja. Boleh gitu, Mas. Jadi Watimpres lah, nggak apa-apa lah. Watimpres. Buat orang-orang tua aja itu kan. Oke, ini kan menarik nih Ki, yang soal tadi Ki, sampaikan soal kan sempat beberapa kali itu mungkin Ricky ngerasa ya, karena pernah tinggal 2 tahun lah di Amerika, paling nggak punya ini ya. Kan kadang-kala kalau kita lihat di Amerika itu tingkat intoleransi ini juga lumayan ini ya, maksudnya. Iya. Terutama untuk orang-orang Asia itu kan banyak tuh yang di rasis lah apalah dan segala macam. Ya, benar. Nah, dulu pernah ngerasain nggak digituin? Atau mungkin ada temen itu pengalaman pernah digituin sama orang sana gitu? Pernah sih. Nah, kalau teman-teman kayak sering. Kalau aku mungkin juga pernah. Cuma dulu ngerasanya kayak itu lagi kayak kita tuh terbiasa hidup di Indonesia kan diverse ya, ada orang berbagai suku, ketemu orang kan biasa aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyakiti hati, pasti kan kita mikirnya kayak dia memang liar gitu. Nggak ada satupun kayak apakah karena aku orang Sunda, apakah karena aku orang Jawa dia jadi benci aku. Nah, aku tuh nggak punya kesadaran seperti itu. Baru ketika di Amerika itu ternyata emang ada orang yang memandang memandang orang lain yang berbeda itu dengan keraguan. Jadi kayak dengan keraguan. Ada kayak temen dia orang Asia gitu, orang Asia kan ada banyak ya, ada Cina, ada Korea, ada segala macam, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina kan semua juga Asia sebenarnya, tapi orang Amerika tuh cuma tahu ya orang sipit aja itu Asia gitu. Jadi ada teman yang dia tuh bukan orang Cina padahal, tapi dia dikatain di jalan, diludahin lah, terus dilempar botol. Ada beberapa cerita-cerita yang seperti itu gitu. Terus apalagi pas kemarin kayak COVID, ada beberapa teman juga yang takut keluar dan pakai masker karena mereka matanya sipit dan jadi kayak dianggap kalian yang nyebarin yang kayak gitu. Mungkin kalau aku tuh agak beruntung nggak kena diskriminasi rasial, mungkin karena mukanya dianggap nggak kayak orang Asia yang sipit, kadang dianggap sebagai orang Amerika Latin, kadang diajak ngomongnya Spanyol aku juga nggak bisa padahal. Terus ada paling kayak ada kayak dosen atau apa yang pas dulu
ke orang-orang Asia gitu. Kasihan ya kalian di sini ada yang harus belajar ini, harus belajar itu, kalian juga harus belajar bahasa Inggris. Padahal kan kita ke sana juga udah punya kredensial bahasa Inggris yang bagus, makanya diterima di sana. Tapi ada orang-orang yang tua yang mereka tuh menganggap orang Asia itu nggak bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris yang benar gitu. Padahal apa sih kayaknya ya biasa itu juga kan. gitu. Oh, berarti orang Amerika yang tua-tua ngeselin juga ya Teh? Kirain orang Indonesia aja yang tua-tua ngeselin. Bukan ini kan diskriminasi juga. Giliran kita ke Amerika, kita kan disuruh bahasa Inggris tuh, ya kan? Iya. Wah, orang sana ke sini gitu kan? Ini kan nggak pakai bahasa Indonesia. Nggak harus pakai bahasa Indonesia. Yang itu kan namanya nggak bener gitu loh. Masa Indra suruh ke sana harus bahasa Inggris? Nah gitu Mas. Orang Amerika nggak marah, negaranya Amerika tapi bahasanya bahasa Inggris. Loh, tapi nggak ada bahasa Amerika ya, benar. Tapi memang gini, karena bahasa Inggris itu kan agak susah juga ya. Nah, cuma memang di Amerika tuh luar biasanya, bahkan masih bayi aja udah bisa bahasa Inggris di sana. Itu luar biasa. Benar. Nah ini termasuk contoh orang tua ngeselin tadi Teh. Nggak di Indonesia, nggak di Amerika, sama kok. Benar. Tapi paling itu lucu. Itu Mutia udah gini belum, Min? Udah gini belum? Belum Mas, lagi bro. Oh belum ya, kirain dia ada udah. Pertanyaan lagi dari netizen. Edan netizen, serasa kita tuh banyak banget yang nonton. Teh, kembali ke penanganan pandemi ya, karena bagi saya berpikir kalau Indonesia hari ini belum selesai dalam penanganan pandemi COVID. Nah, pandangan Teteh selain tadi ya vaksinasi, terus permasalahan dalam tanda kutip kayaknya orang Amerika juga, kan ternyata permasalahannya juga nggak beda-beda ya. Hoax tetap ada, kepercayaan tetap ada. Apa sih Teh yang jadi permasalahan menurut Teteh yang memang harus kita nyontoh nih keluar gitu? Apakah Menteri Kesehatan dan atau kejauhan dari birokrasinya kan kita nggak boleh nutup mata dong. Pemerintah juga jangan mau nggak disalahin kali. Benar. Ya paling apa ya, menurut aku tuh kayak tadi saya katakan vaksin dari hal yang sederhana lah. Mungkin yang bisa mulai kita pikirkan tuh cara supaya membuat vaksin ini semua orang tuh dapat semua lah, nggak kesulitan ditolak karena administrasi kayak ini nggak ada nih, belum udah dapat SMS ini belum, kalau belum dapat ya nggak usah, nggak bisa vaksin, padahal orangnya udah kadang kan ada orang yang bukan salah dia mungkin nggak masuk sistem atau apa gitu, tapi kan kita kadang suka ada hal-hal yang lebih mudah menyerah sama sistem ini karena sistemnya belum mendaftarkan kita, jadi kita ditolak. Nah kalau di yang Amerika yang aku tahu sih, mereka yang di tempatku yang aku lihat ya di kotaku sih, mereka hampir nggak ada yang nolak orang, dan akses vaksin itu gratis satu dan bisa didapatkan di mana aja gitu, kayak di sana tuh kayak supermarket lah atau apotik mungkin kalau di kita kayak Guardian, kayak Watson yang apotik supermarket gitu tuh, dan itu orang datang aja gitu, gratis. Sebenarnya tuh kayak mungkin ada yang bayar kalau misalnya orang punya asuransi dibebankan ke asuransinya, tapi kalau yang nggak punya asuransi juga nggak ada yang ditolak, dan orang tuh bisa datang walk in aja gitu, nggak harus ribet harus daftar gitu ya gitu, karena kan juga mereka kartu vaksinasinya ya udah sah diterima di mana aja gitu kan. Ntar kita dicap sama lah kayak di sistem di kita ada nama terus tanggal berapa vaksinnya terus dicap, ya udah si kartu itu yang udah sah. Entah nggak ada juga kayaknya yang jualan vaksinasi palsu karena vaksinnya juga gratis itu. Kalau misalnya kita kayak nanti vaksinnya misalnya bayar atau apa, itu kan jadi membuat orang udahlah mending bayar aja, apalagi kalau misalnya mereka tuh cuma butuh syarat doang gitu, kayak misalnya mau pergi gitu, terus mereka pas mau ke puskesmas misalnya atau enggak ke tempat mana gitu yang vaksinasi massal malah ditolak. Jadi menurut aku kayak akses vaksinnya sih ada baiknya harus diperbanyak dan nggak susah gitu, nggak selalu tergantung sama sistem. Potong bentar deh. Ada excuse deh, nih sebentar. Ada excuse juga kan, Amerika kan anggarannya banyak, uangnya juga banyak. Di kita juga banyak, cuma dikorupsi aja Mas. Kritis banget saya. Mau dipotong ini. Iya itu persoalan tuh.
Ya itu jadi Itu persoalan. persoalan. Jadi persoalan pada akhirnya Karena penanganan pandemi kan kita nggak nutup mata hari ini banyak isu atau pemberitaan-pemberitaan terkait penanganan COVID atau anggaran penanganan COVID yang katakanlah tidak diserap dengan efektif ataupun ketika sudah diserap tidak tersampaikan, itu juga jadi masalah, Mas. Terus ini teh yang menarik ketika hari ini Amerika kan katakanlah sampai di supermarket aja udah bisa divaksin, itu nakesnya memang ada yang nyuntikinnya teh. Berarti memang banyak si nakes. nakesnya itu kebetulan kalau di apotek rumah sakit itu mereka emang ada semacam nakesnya. Jadi nggak harus selalu dokter yang nyuntik, tapi si perawat juga bisa nyuntik. Insya Allah aman lah. Kayaknya Maya nggak tahu udah. Tapi intinya biasanya di sana emang ada satu yang jaga itu ya, ada dokter sama ada si perawat gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kayak mungkin satu hal lagi yang kita juga lupa, memang kan Amerika kelebihannya mereka vaksinnya ada banyak gitu, stoknya dan dananya juga ada, sedangkan kayak negara berkembang kayak kita kan kita masih berantem nih rebutan sama negara lain nih untuk mendapatkan stok vaksin gitu, dan begitu ada stok vaksin ada lagi yang pengen vaksin lagi, padahal dia udah divaksin gitu. Itu kan mungkin harusnya kita lebih punya prioritas gitu. Kalau misalnya udah tahu stoknya terbatas, mungkin salah satu kegiatan diplomasi yang sekarang juga Indonesia lagi lakukan kan diplomasi vaksin tuh, gimana caranya dapat vaksin sebanyak-banyaknya dari COVAX lah atau dari bilateral gitu. Itu satu yang bisa dilakukan, diperbanyak lagi soal mendapatkan vaksin, dan ketika nanti vaksinnya datang ya harusnya orang yang menyalurkan di nasionalnya juga ya petugasnya dan sistemnya itu lebih mempermudah dan prioritasnya yang jelas lah gitu. Jadi yang udah vaksin ya udah vaksin, jangan didobel lagi karena ada yang nimbun juga vaksin ya teh. Kemarin Ricky gimana di sana? Kemarin ada yang hilang 12 juta vaksin katanya. Di mana itu? Menarik tuh itu. Serem kan? Serem. Di Indonesia ada di Amerika 12 vaksin yang hilang. Ini teh itu kan menarik ya. Justru tenaga kesehatannya ada, terus si orang-orang Amerikanya juga ya gua mah nggak perlu sama dokter sama perawat juga ketika memang itu untuk hal baik untuk penanganan COVID, oke aja. Kemarin ngobrol di sini teh kita ngobrol anak-anak, kita ngadain aja vaksin nih, harusnya kayak gini-gini, soal cari solusi untuk permasalahan pandemi. Bikin kayak gitu di supermarket, bikin lah di coffee shop, bikin lah nakesnya cenah. Nggak dong disuntik, diuyuk, diminum teh. Nah ini benar, itu mungkin ada yang takut disuntik. Itu jadi permasalahan, jadi nggak sains, Mas. Jangan ini aku jadi sakit lagi, nah ini ngedenger itu tuh jadinya malah jadi tambah. Benar. Tapi kemarin Ricky vaksinnya di mana? Di Amerika atau di Indonesia? Masih dapat di Amerika, kemudian dari sekolah dapat, jadi hampir dapat. Jadi aku waktu pas Amerika masih ngedata orang doang, segala hal kita coba tuh, daftar ke Pemkot, daftar ke Pemprovnya, daftar ke sekolah apa segala macam, tapi yang paling cepat ternyata sekolah ngadain vaksin. Jadi aku ikut yang sekolah. Jadi di sistem yang lain kan kita terdaftar tuh. Pakai Pfizer apa sih namanya? Pakai Moderna waktu itu. Kalau Hopkins waktu itu pakai Moderna. Yang lain-lain, jadi aku cancel pendaftaran di Pemprov dan Pemkot yang lainnya, karena dulu pas awal emang kita kan sempet takut tuh, kayak dulu kalau kita nggak vaksin kan kita nggak bisa ke sekolah atau apa gitu, jadi semua hal yang dibuka kita daftar dulu aja gitu, tapi yang paling cepat ya udah kita ambil, yang lain kita cancel. Dan itu mudah ya kalau di sana ya? Mudah. Cuma itu tuh kan kita prioritaskan berdasarkan umur. Jadi begitu kita masukin data tanggal lahir apa segala macam sih udah masuk daftar gitu. Umurnya udah eligible kayak gitu. Oke. In, gimana In? Udahan In? Aku tadi pengen ini sih sebetulnya. Jadi pengen ke Amerika, Mas? Bukan. Ya, ini pengen ngobrol ini aja kan. Ternyata bisa bahasa Thai. Ricky ini bisa bahasa Thailand. Aduh, dulu tuh ada pelajarannya, cuma ini cobain. Kamu kan sekarang kamu jangan gituin. Kamu kan bisa bahasa Thailand. Apaan Thailand? Sodikap. Sawadikap doang pahamnya. Kalau saya sih teh sebetulnya kalau menguasai bahasa asing, bahasa kolbu. Swadikap. Cupan kap.
Gitu kan biasanya Tahu. gitu. Jadi ngobrol pakai bahasa batin, Bahasa syarat atau pemrograman lah, pemrograman. Bahasa komputer susah tuh. Ricky, terima kasih ya. Terima kasih Iya. banyak ya. Udah Sudah. diajak bincang-bincang ini ternyata udah sejam rupanya kita nih ngobrol. Iya. asik juga. Maaf kalau tidak ada manfaatnya, mohon maaf. Oh, justru santai, itu yang kita cari. Itu Kita yang tidak kita mencari cari. manfaat. Kita tidak mencari manfaat. Kita memang Kita ini Nggak mencari bisa ngasih masalah. inspirasi, saya nggak bisa. iya, Saya kita memang pengen- bisa mencari Saya masalah. pengen terkenal karena disomasi. Justru karena kalau yang bermanfaat dan berbobot itu beda Nah, lagi acaranya. Itu Kata beda lagi. Najwa Ada lah. lagi. Najwa, Ini Sihab. justru jadi kita memang komputer mencari yang bermanfaat. tidak Kita mah nggak cari manfaat ya memang. iya. Udah takut ini kayak aduh kalau ngasih inspirasi nggak bisa, ngasih manfaat nggak bisa. Aduh Muti jangan susah-susah. Udah memberi inspirasi tadi, bahkan memberi Pokoknya Teteh memotivasi Terima kasih. saya untuk kuliah di Unpad aja lah. Dulu Unpad Nggak apa-apa, dulu. itu Nggak apa-apa. Dulu juga aku daftar di S2 Unpad tapi nggak ada biaya. Indra, Juga masalah kami. Indra itu suka nyindir aku, suka nyindir saya, Indra itu. Mas, Saya tahu, saya belum sekolah lagi, tahu, paham. Ini kan Teh, bener kan? Bukan disclaimer dari tadi, itu memang orang tua itu ngeselin baperan. Benar. Gitu, harus udah pada ngelantur terus. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banget waktunya. Ya. Dan tidak bermanfaat bersama kami. Ya, mudah-mudahan dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah ya. Maklum lah. Mohon maaf juga sama jangan lupa yang bagian paket di edit bagian paket. Gak apa-apa. Itu kalau boleh tahu paketnya dari atau kita unboxing dulu gitu. Majalah itu tuh beli majalah. Biasa majalah. Kalau orang pinter paketnya majalah. Emangnya kita paketnya kopi. Apaan? Sekali ngirim paket vaksin Teteh lo. Buat ayam. Orang pakai paket majalah. Oke lah, kita ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah diundang. Salam buat Muti. Salam buat keluarga ya dan salam sehat selalu ya. Salam buat suaminya. Ada nanti disampaikan. Ya. Terima kasih ya. Yo. Terima kasih. Sama-sama. Mas, gue disuruh closing statement. Kamera berarti. Oke, tadi habis ngobrol sama salah satu diplomat muda yang punya pengalaman sekolah di Amerika, jadi salah satu pegawai atau diplomat di Kemenlu juga di Amerika. Lumayan menjadi inspirasi, lumayan jadi motivasi buat kita. Lumayan jadi bikin tambah jiper kalau ternyata anak-anak muda seumuran kita itu banyak lebih tapi ya sejauh ini menarik banget. Seumuran kita apa ya paling seumuran gue ya Ricky. Ricky umuran gue ya, paling kan 25-27an paling nggak. Dia lulus 2014 lulus. Ya sama. Iya, dia mah 30-an ya, Ya maksudnya Mas kan nggak beda jauh sama aku, Mas. Jauh. Ya jadi menarik lah. Oh ini juga ya untuk netizen minta doanya buat host utama kita. Udah sehat. Tadi telepon ke saya udah jalan ke tempat ke studio tapi ternyata balik lagi karena kondisi kesehatan yang belum cukup membaik, nggak tahu apa katanya tiba-tiba encok kamu. Biasa faktor umur. Oke, gitu paling Mas. Thank you waktunya. Oke, terima kasih ya. Juga. Pokoknya nanti kita ketemu lagi ya di minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita bicara sama siapa ya? Ini Mutia mana ini? Kalau minggu depan kita kan tadi sama diplomat yang di Amerika. Minggu depan kita rencana sama Joe Biden sama presiden. Libur dulu Mas, minggu depan. Gak menarik. Mending sama Donald Trump aja langsung. Itu baru seru. Oke ya.
Ya teman-teman ya. Dadah. Yuk. Terima kasih. So, semangat.